Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Anwar. Pada video ini saya akan membahas mengenai oksigen. Oksigen atau zat asam adalah salah satu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang O dan nomor atom 8. Oksigen merupakan unsur golongan kalkogen yang dapat dengan mudah bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya, utamanya menjadi oksidasi. Oksigen ditemukan oleh Carl Wilhelm Scheele pada tahun 1772 hingga 1773 dan Joseph Priestley pada tahun 1774. Carl Wilhelm Scheele merupakan seorang ahli obat atau apoteker dari Uppsala. Beliau menghasilkan oksigen dengan memanaskan raksa oksida dan berbagai nitrat. Ia menyebut gas oksigen dengan udara api karena merupakan satu-satunya gas yang diketahui mendukung pembakaran. Kemudian, ia menuliskan pengamatannya ke dalam sebuah manuskrip yang berjudul Treatise on Air and Fire, yang kemudian ia kirimkan ke penerbitannya pada tahun 1775. Namun, dokumen ini tidak diterbitkan sampai tahun 1777. Pada saat yang sama, Joseph Priestley, yang merupakan seorang pastor dari Britania, melakukan percobaan dengan berfokus kepada cahaya matahari ke raksa oksida dalam tabung gelas dan menghasilkan gas yang kemudian ia namakan depolarizated air. Priestley menerbitkan penemuannya pada tahun 1775 dalam sebuah laporan dengan judul An Account of Further Discoveries in Air. Temuan Priestley lebih terkenal karena terbitannya yang pertama kali dicetak. Kemudian, seorang kimiawan asal Prancis, Antoine Laurent Lavoisier, ialah yang menciptakan istilah oksigen pada tahun 1777 dengan bantuan eksperimen Priestley dan surat dari Scheele mengenai penemuannya. Keberadaan oksigen di alam. Oksigen termasuk unsur paling melimpah ketiga di alam semesta berdasarkan massa dan unsur paling melimpah di kerak bumi. Merupakan komponen paling umum kedua dalam atmosfer bumi. Manfaat oksigen. Setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini tentu membutuhkan gas ini. Rata-rata, setiap kali kita bernafas, kita membutuhkan sekitar 2 liter oksigen. Dengan oksigen, maka akan mampu meregenerasi sel, membantu meningkatkan dan memperbesar daya absorpsi vitamin dan nutrisi, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan menetralkan zat-zat beracun yang terdapat dalam aliran darah. Setiap sel dalam tubuh manusia membutuhkan oksigen untuk membelah, untuk bertumbuh, dan menjaga sel untuk tetap hidup. Di bidang industri, oksigen digunakan pada pengolahan besi menjadi baja di tanur terbuka atau tanur oksigen. Saat dicampur dengan bahan bakar, digunakan untuk pengelasan, pemotongan dan pemanasan, serta penyepuhan. Untuk membuat metanol, etilen oksida, dan titanium dioksida, dan untuk memperkaya udara tungku, untuk pencairan tembaga, seng, dan sebagainya. Di pabrik kertas, oksigen digunakan untuk memutihkan pulp, oksidasi dari cairan limbah pekat, dan pemurnian limbah. Bahaya oksigen. Oksigen merupakan pendukung pembakaran. Kelebihan oksigen, maka daya pembakar menjadi lebih besar. Itulah sebabnya angin pembawa oksigen menjadi pembunuh nomor 1 di kota-kota besar. Angin pembawa oksigen membuat nyala api semakin besar. Konsentrasi di udara yang mencapai 23% menjadi bahaya karena meningkatnya bahaya kebakaran. Oksigen tanpa peringatan. Sifat dasar dari oksigen yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa menyebabkan sulit bagi kita untuk mendeteksi kelebihan oksigen tanpa peralatan pendeteksi, sehingga ketika kita tidak berhati-hati saat mematik api, maka akan berakibat fatal. Kekurangan oksigen dalam ruangan tentu berbahaya karena sifat dari oksigen yang tidak berwarna dan tidak berbau. Kekurangan oksigen tidak dapat dirasakan. Dalam kondisi normal, kita menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Namun, jika dengan kandungan oksigen 0%, tarikan nafas yang kedua akan mengakibatkan kehilangan kesadaran.
Tanpa adanya peringatan, hal ini akan dengan cepat menyebabkan kematian. Itulah tadi mengenai oksigen, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.